Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, Salsabil Homeschooling. Kenalin, gue Andra dari pengajar Salsabil Homeschooling dari Vokasi Akuntansi Angkatan 2020. Nah, kali ini kita mau belajar apa nih? Kita mau belajar tentang pidato persuasif. Nah, sebelum kita tahu apa itu pidato persuasif, kita uraikan dulu ya materi-materinya mungkin. Dari pendahuluan, bagaimana pidato persuasif itu bisa muncul. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti politisi, lurah, atau camat, atau juga bahkan presiden, memerlukan keterampilan untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato itu adalah cara seseorang menyampaikan gagasan-gagasan atau pendapatnya dan meyakinkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya tersebut. Nah, mereka ini dituntut untuk dapat mengajak atau memengaruhi orang, terutama untuk mendukung program-program kerja mereka. Nah, memengaruhi ini eh, kata yang sepadan dengan memengaruhi apa? Coba. Persuasif. Oke. Persuasif ya. Jadi sinonim dari memengaruhi persuasif. Itu sama dengan mengaruhi. Nah, mereka tidak sekedar menyampaikan informasi nih, tetapi lebih dari itu, mereka juga mengajak dan meminta dukungan dari orang-orang yang target-target mereka ini. Mereka berpidato ke siapa. Nah, pidatoan ini mengajak para pendengar pidatonya untuk ikut serta dalam program kerja mereka dan berharap untuk tidak mengikutinya secara terpaksa gitu. Dan mereka tuh meminta dukungan intinya. Nah, selain program, umumnya tuh mereka juga menyampaikan pesan-pesan. Nah, pesan-pesan apa yang disampaikan? Misalnya pesan-pesan terkait lingkungan bersih yang harus dapat disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta beserta contoh nyata pemaparannya. Nah, misalnya kita harus membuat lingkungan yang bebas dari sampah. Nah, apa penerapannya di masyarakat? Apa contoh konkretnya, contoh nyatanya? Nah, contoh nyatanya adalah tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di selokan, mengadakan kerja bakti minimal seminggu sekali, dan lain-lain. Nah, bisa seperti itu pesannya. Pesan yang dapat disampaikan ini harus dengan cerita yang menarik ya, dan eh, dengan bahasa dan gestur yang bersemangat, agar pendengarnya juga nggak bosan dan nggak ngantuk gitu dengar ceritanya. Dan yang paling penting, orang lain ini yang mendengar pidatonya ini tidak merasa seperti disuruh. Nah, mereka akan melakukannya secara sukarela karena kalian, adik-adik yang akan berpidato nanti di masa depan sebagai orang dewasa. Nah, adik-adik ini harus melengkapi pidatonya dengan cerita yang menarik dan menarik perhatian banyak orang agar orang lain dengan senang hati melakukan program-program kerja dan dukungan adik-adik. Nah, dua hal ini dari dua paragraf ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa apa sih pekerjaan-pekerjaan seperti politisi itu memerlukan keterampilan apa? Keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara di depan umum namanya apa sih? Namanya pidato. Nah, pidato ini bukan sekedar pidato sembarangan. Pidato ini kalau tidak ada unsur mengajaknya berarti bukan pidato persuasif namanya. Kalau adik-adik berbicara di depan umum dan adik-adik mengajak para pendengar untuk mengikuti eh, ide-ide atau program-program kerja adik-adik, nah berarti namanya pidato itu bernama pidato persuasif. Nah, pidato persuasif apa sih? Ya, seperti itu. Adik-adik berbicara di depan umum dan mengajak orang-orang banyak untuk ikut serta dengan kegiatan yang adik-adik ciptakan. Nah, persuasif itu sendiri sepadan dengan kata mengajak. Persuasif itu berarti mengajak. Jadi sinonim dari mengajak itu adalah persuasif. Nah, kita lanjut ya ke paragraf ketiga. Penjelasan dari pidato persuasif sendiri ditentukan oleh struktur teks pidato persuasif dan juga penggunaan bahasa. Nah, teks pidato persuasif ini diambil dari mana sih? Teks pidato persuasif ini termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi strukturnya kurang lebih sama dengan teks eksposisi ya. Teks eksposisi sendiri itu dimulai dengan suatu pendahuluan. Jadi ada pendahuluan, lalu ada pembahasan di bawahnya yang berisikan argumen dan kesimpulan terakhir.
kesimpulan dan penutup. Kesimpulan itu berisi eh, ringkasan-ringkasan dari di pendahuluan yang sudah adik-adik sampaikan. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat ya di sini teks eksposisi ini dimulai dengan suatu pendahuluan. Nah, seperti yang kakak bilang ya, pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat. Nah, jadi adik-adik kalau mau berpidato, adik-adik di dalam pendahuluan ini, adik-adik harus menyertakan pendapat adik-adik. Nah, dan memaparkannya gitu. Nah, bagian berikutnya ini memiliki serangkaian argumen, argumen-argumen logis yang meyakinkan audiens, yang meyakinkan orang-orang yang adik-adik ajak bicara, yaitu di bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini, itu berisi tentang argumen-argumen yang mendukung fakta-fakta adik-adik yang sampaikan di pendahuluan. Gitu. Jadi pembahasan ini adalah untuk menguatkan pendahuluan yang sudah adik-adik sampaikan. Next slide. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada struktur teks pidato persuasif. Terdiri dari apa saja sih struktur teks pidato persuasif? Struktur teks pidato persuasif terdiri dari pembukaan, isi pidato, dan menutup pidato. Nah, ketiga struktur tersebut merupakan komponen yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato, terutama pidato persuasif. Sebenarnya nggak harus ada di pidato persuasif aja, ini harus selalu ada di segala macam pidato. Nah, jika salah satu struktur tidak ada, maka teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Nah, kita mulai dari pembukaan. Di pembukaan, teks pidato itu terdiri dari tiga bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Nah, contoh salam pembuka seperti apa sih? Contohnya adalah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga belajar dan tutor paket di Permata. Nah, pembuka itu seperti salam yang biasa adik-adik ucapkan ke orang lain. Nah, lalu selanjutnya ada ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan ini ditujukan ke siapa? Ditujukan ke orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu. Dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan paling bawah. Jadi dari tingkat atas ke tingkat rendah. Misalnya kalau mau diurutkan dari di struktur sekolah, itu ada dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, lalu murid-murid, seperti adik-adik. Nah, seperti itu. Contohnya bisa yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SKB atau PKBM, yang saya hormati Ibu dan Bapak Tutor, yang saya hormati tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan saya paket B, kelas 9, juga adik-adik kelas yang saya banggakan. Next slide. Nah, tetapi jika misalkan banyak jabatan dalam SKB atau PKBM, seperti bagian administrasi dan yang lainnya, itu nggak perlu disebutkan misalnya. Di sekolah itu misalnya di struktur keorganisasiannya itu ada bagian tata usaha. Tata usaha itu kan terdiri dari banyak sekali ya. Ada yang bendahara umum, ada yang sekretaris umum. Nah, itu tidak usah disebutkan. Cukup menyebutkan yang penting saja. Seperti di slide sebelumnya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para karyawan, dan para teman-teman yang saya cintai dan kasihi. Nah, jadi dari mulai paling atas ke jabatan yang paling bawah ya. Nah, yang ketiga, dalam pembukaan ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena atas rasa syukur kita, sang orator. Orator ini pembaca pidato istilahnya. Ya, adik-adik catat ya, berarti di sini orator adalah pembaca pidato terhadap Tuhan. Nah, ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator terhadap Tuhan, karena dirinya dan juga para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Nah, intinya adalah adik-adik menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, yang kedua dalam struktur pidato persuasif ada isi pidato. Isi pidato ini adalah bagian yang penting karena adik-adik mau nggak mau adik-adik harus menyampaikan isi-isi pidato adik-adik di dalam bagian kedua ini. Isi pidato ini berupa penjelasan-penjelasan detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya pada para pendengar. Misalnya adik-adik ingin menyampaikan suatu visi misi adik-adik. Visi misi itu seperti apa ya? Visi misi itu seperti tujuan dari misalnya adik-adik punya tujuan ini.
saya akan membuat komplek Telkom Sarjika Permai. Misalnya ya, ini nama perumahan, perumahan komplek Telkom Sarjika Permai menjadi komplek yang bersih dan asri. Nah, itu adik-adik cantumkan dalam isi pidato. Nanti adik-adik berbicara di bagian isi pidato ini, bukan di pembukaan ya. Pembukaan kan tadi sudah kita bahas, ada 3 bagian. Ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Nah, kalau isi pidato, adik-adik menyampaikan inti pidato dari adik-adik. Sebenarnya adik-adik yang menyampaikan apa sih? Nah, itu yang disampaikan dalam isi pidato. Nah, adik-adik ini juga yang paling penting harus bisa meyakinkan orang-orang dan para pendengar pidato adik-adik untuk bisa mengajak dan menarik orang-orang itu untuk ikut serta gitu dalam kegiatan adik-adik. Nah, itu ya yang paling penting. Dan yang terakhir dari struktur pidato persuasif, pidato mengajak adalah penutup. Nah, penutup pidato ini adalah akhir dari sebuah pidato. Nah, pidato yang baik biasanya berisikan hal-hal berikut. Kesimpulan pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Dari materi yang dijelaskan, materi yang mana, Kak? Materi di isi pidato. Nah, sini materi isi pidato. Nah, tidak apa-apa ya. Materi dari isi pidato nih. Yang kedua ada permintaan maaf. Permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dan berkata, misalnya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato saya ada salah ucap kata dan sebagainya, seperti itu. Dan ketiga, yang paling penting ada salam penutup. Nah, demikian pidato saya harap Anda semua bisa tergerak dan mempertimbangkan keputusan saudara-saudara untuk membantu saya menjalankan program kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, seperti itu contoh salam penutup. Oke, yang lebih ringkas ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Ini tabel ini adalah ringkasan dari semua yang sudah kakak jelaskan. Aduh, ini internet terlalu besar. Sebentar ya, dihapus dulu. Nah, tabel ini adalah ringkasan dari semua hal-hal yang sudah kakak jelaskan tadi. Ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Nah, jadi apa sih struktur teks pidato persuasif itu? Ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Pembukaan berisi apa aja? Berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Nah, isi pidato berisi apa aja? Berisi penjelasan berbagai teori, pendapat, maupun fakta-fakta yang mendukung. Fakta-fakta yang ingin adik-adik sampaikan jika berpidato dan pendapat adik-adik mengenai suatu masalah tertentu. Yang tadi misalnya contohnya adalah buang sampah di Slokan membuat perumahan Komplek Telkom tercemar dan kotor. Nah, adik-adik pendapatnya apa? Saya ingin merubah Komplek Telkom menjadi perumahan yang asri. Ya udah, berarti adik-adik fakta-faktanya apa? Nanti saya akan mengadakan kegiatan rutin membersihkan komplek, istilahnya gotong royong. Itu seminggu sekali minimal, seperti itu. Dan penutup, adik-adik menegaskan kembali, menegaskan apa isi pidato adik-adik. Nah, yang pertama, menegaskan kembali, lalu meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang pertama, menegaskan kembali. Yang kedua, minta maaf. Minta maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Dan yang ketiga, penutup. Demikian pidato saya pada hari ini. Apabila ada salah ucap, mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Itu penutup. Nah, kita lanjut ke bagian B. Ciri-ciri kebahasan pidato persuasif. Nah, jadi nggak cuma struktur ya, kita bahas ciri-cirinya pidato persuasif juga nih. Nah, apa ciri-ciri yang pertama? Bersifat mengajak dan memengaruhi. Nah, karena kan tadi kakak udah bilang di slide pertama ya, seperti yang sudah kakak bilang di slide pertama, pidato persuasif ini kan, persuasif sinonimnya memengaruhi ya. Wah, ini seperti huruf ya, nanti ambigu. Nah, memengaruhi kan sinonimnya. Berarti pidato persuasif, berarti pidato yang memengaruhi uh, sebuah komunitas atau sebuah orang gitu. Semua orang.
bersifat mengajak dan memengaruhi, ya namanya juga persuasif ya. Kalau nggak mengajak berarti bukan pidato persuasif. Nah, yang kedua, ada dicirikan dengan adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo, mari. Nah, seperti contohnya, saya akan membuat lingkungan yang bersih dan asri. Mari bergabung bersama saya, bergotong royong seminggu sekali untuk membersihkan lingkungan agar membuat lingkungan perumahan kembali bersih dan asri. Nah, seperti itu. Diajak dengan kata mari, ayo gitu. Ajakan, bujukan. Misalnya kalau mau ngajak main teman-teman gimana? Ayo main bro, ayo main, mari main gitu kan. Atau kalau mau ngajak misalnya ngajak belajar. Nah, belajar online misalnya. Ayo belajar yuk, belajar. Ayo mari. Pasti ada dua kata ini. Dua kata ini nggak mungkin nggak ada dalam pidato persuasi. Nah, dengan adanya kata-kata persuasi dan imbuhanlah, marilah, marilah bekerja sama, marilah. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, kita bekerja sama agar bisa menuntaskan pekerjaan ini. Marilah, ayolah. Jadi kayak memohon lah, memohon istilahnya, bukan membujuk sih, lebih ke arah memohon. Ayolah, marilah. Tapi diakhiri dengan tanda baca seru. Biar apa? Biar terkesan tegas, tegas dan berani. Jadi nggak terkesan adik-adik membawakan pidatonya dengan loyo gitu. Jadi harus tegas dan berani dan diakhiri dengan tanda seru. Ayolah, nah, ayolah, teriak gitu. Kalau nggak pakai tanda seru, ayolah. Nah, kan letoy kan, loyo kan. Nah, berarti tanda seru ini sangat penting ya dalam dalam kalimat apapun untuk membedakan intonasi dan ekspresi dari suatu orang yang berbicara. Itu tanda baca itu sangat penting ya, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda koma, tanda seru, tanda petik dua itu sangat penting sekali. Nah, yang kelima, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Nah, adik-adik nggak boleh ya pendapat dan fakta itu tidak selaras. Tidak selaras itu maksudnya apa ya? Tidak saling berhubungan. Pendapat adik-adik misalnya, saya akan membuat lingkungan rumahan satu Wika Permai asri kembali. Nah, pendapat adik-adik itu. Tapi faktanya apa? Faktanya masih banyak orang yang buang sampah sembarangan dan adik-adik tidak tidak mencari solusi dengan fakta tersebut. Adik-adik tidak mencari solusi untuk memecahkan fakta tersebut. Nah, adik-adik jangan begitu. Adik-adik harus mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut seperti saya akan membuat regulasi atau peraturan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dengan mengadakan denda 2.000 bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalanan gitu misalnya. Jadi masyarakat takut lagi kan, orang-orang takut lagi buang sampah sembarangan di jalan, takutnya didenda 2.000. Nah, otomatis orang-orang pada buang sampah di tempat sampah dan otomatis membuat apa itu? Lingkungannya asri dan bersih. Jadi ada dampak-dampak dan after effect dari tindakan adik-adik gitu. Nah, yang keenam, banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca. Karena adik-adik di sini dalam pidato persuasif, adik-adik ini mengajak seluruh masyarakat ya. Bukan adik-adik sendiri kan, adik-adik mau memengaruhi para pendengar orasi untuk ikut serta kegiatan adik-adik kan. Nah, cara mempengaruhinya gimana? Cara mempengaruhinya dengan merakyat, ya, menganggap diri adik-adik setara dengan orang-orang yang mau diajak persuasi, orang-orang yang mau mendengarkan pidato persuasi adik-adik gitu. Bukan aku ya, bukan saya. Sehingga terkesan egois dan sentralistik gitu kalau saya. Jadi adik-adik harus mengajak semuanya, merangkul semuanya, masyarakat dengan kata ganti kita. Woi, kaca ketutup. Nah, dengan kata ganti kita nih. Jadi sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca ya. Sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Nah, jadi pembaca atau pendengar pidatonya itu merasa seperti dilibatkan. Jadi bukan adik-adik sendiri gitu. Ya, pakai kata kita ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, adik-adik harus menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Bukan meruntuhkan, membangun. Jadi optimis, bukan pesimis. Adik-adik harus optimis, bisa melakukan sesuatu yang bersifatnya mengubah ke arah yang lebih baik. Misalnya, membuang sampah tadi. Saya akan mewujudkan pendapatnya, saya akan mewujudkan lingkungan
perumahan yang asri dan bersih. Nah, solusi-solusi yang membangun adik-adik harus bawa nih, solusi yang membangun misalnya dengan cara membuat peraturan agar masyarakat membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu kan kalimat yang membangun kan itu. Jadi orang-orang bakal terajak juga. Jadi itu gunanya pidato persuasif dan ciri-cirinya ya. Nah, itu adalah akhir dari slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace Greti. Terima kasih adik-adik.